Sob, dengerin deh. Lu pasti nggak nyangka, ada teknologi baru di Indonesia yang lagi hype banget. Teknologi ini bisa bikin pasir jadi bahan bakar ramah lingkungan. Beneran, pasir yang diubah jadi bahan bakar. Tapi, bukan sembarang pasir, ya. Pasir yang dimaksud ini adalah pasir silika. Pasir silika ini sebenarnya terbuat dari bahan kimia yang namanya silikon dioksida atau CO2. Bahan ini terbentuk dari pelapukan batu-batuan beku kayak granit, yang banyak banget mineral kuarsa di dalamnya. Nah, lu tahu nggak? Indonesia punya stok pasir silika yang melimpah banget, tersebar di 23 provinsi. Salah satu yang paling banyak ada di Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. Nggak main-main, jumlahnya mencapai 20 miliar ton. Kira-kira gimana ya kalau sumber ini bisa kita olah maksimal? Pasir silika ini nggak cuma keras dan tahan abrasi, tapi juga banyak dipakai di industri besar kayak pembuatan semen, porselen, dan bahkan genteng. Terus, sifatnya yang nggak mudah bereaksi bikin dia cocok banget buat industri kimia, dari produksi pupuk, deterjen, obat-obatan, sampai kosmetik. Pernah nggak lo kepikiran kalau pasir silika itu punya peran gede di produk-produk yang kita pakai sehari-hari? Selain itu, pasir silika juga penting banget buat teknologi. Kemampuannya menghantarkan panas dan listrik bikin dia jadi bahan utama buat fiber optik, semikonduktor, dan kaca. Canggih, kan? Tapi dulu, karena keterbatasan teknologi, Indonesia malah ekspor pasir silika mentah ke luar negeri. Di tahun 2020, Indonesia bahkan jadi eksportir pasir silika terbesar di dunia, ngalahin negara-negara kayak Australia, Kamboja, Malaysia, dan Pakistan. Nah, tapi bro, kebijakan ekspor pasir mentah ini akhirnya dipikir ulang. Tahun 2023, Presiden Jokowi bilang ekspor pasir silika harus dihentikan, biar kita bisa olah di dalam negeri dan dapetin nilai tambah yang lebih besar. Gimana menurut lo soal langkah ini? Setuju nggak kalau kita fokus bikin produk turunan di dalam negeri? Tapi, kayak biasa, ada aja tantangannya. Penambang kuarsa lokal sempat protes, takut kehilangan mata pencaharian. Di sisi lain, beberapa negara, terutama Cina, mulai panik karena mereka butuh pasokan pasir silika dari kita. Tapi lo tahu nggak, Cina malah ambil langkah keren. Perusahaan kaca terbesar mereka, Siniglas, memutuskan buat investasi besar di Indonesia. Mereka rencana bangun kawasan industri di Rempang, manfaatin cadangan pasir silika dari Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. Siniglas punya ambisi besar. Mereka pengen bikin kawasan industri Rempang jadi produsen kaca terbesar kedua di dunia setelah Cina. Kebayangkan produk-produk kaca kayak apa yang bakal mereka hasilin? Mulai dari kaca mobil, kaca elektronik hemat energi, fiber optik, bahkan layar sentuh. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang paling seru. Lo pernah dengar belum soal inovasi terbaru dari Indonesia yang bisa bikin bahan bakar ramah lingkungan dari pasir silika? PT NJL Tech Service Indonesia bareng Universitas Padjadjaran, UNPAD, baru aja memperkenalkan teknologi yang bisa produksi hidrogen dari pasir silika. Yup, hidrogen, bahan bakar yang bisa bantu kita ngurangin ketergantungan sama bahan bakar fosil. Penemuan ini bikin Indonesia makin diakui di kancah global dalam sektor energi hijau. Tim riset UNPAD dipimpin oleh Prof. Yeni Wahyuni Hartati, bareng Dr. Eng Uji Pratomo dan tim, berhasil nunjukin gimana cara mereka ngubah pasir silika jadi hidrogen hijau yang ramah lingkungan. Menurut lu, masa depan energi di Indonesia bakalan cerah nggak kalau inovasi kayak gini terus dikembangkan? Mereka bahkan udah uji coba pakai hidrogen ini buat bahan bakar mesin yang dimodifikasi khusus. Hasilnya, luar biasa. Proses ini nunjukin potensi besar hidrogen hijau buat jadi pengganti bahan bakar fosil, sekaligus bantu ngurangin dampak buruk lingkungan. Kalau inovasi ini beneran dikembangkan lebih jauh, bisa jadi solusi buat masalah BBM dan polusi yang kita hadapi sekarang. Gimana menurut lo, Sob? Keren kan?
Inovasi kayak gini pastinya bakal bantu ekonomi lokal juga, terutama daerah-daerah yang punya banyak pasir silika. Jadi, yuk sama-sama dukung inovasi ini biar segera bisa diindustrialisasi dan manfaatnya bisa dirasain lebih luas. Jangan lupa, kasih tahu pendapat lo di kolom komentar ya.